Ya. Bahkan mudra itu, aksara juga mudra. Mantra om ang ang nama, om ing ing nama, om ung ung nama, ong reng reng nama, om leng leng nama, om ang aing nama, ong ong aung ong ang ah nama, so kang kang gang gang ngang cang cang jang jang niang tang tang dang 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 tang dang. Ini semua. Makanya mudra itu menjadi penting. Maka dalam tahapan Siwa Siddhanta yang ditulis oleh Gores, ada 4 tahap pemujaan dalam Siwa Siddhanta. Arcana, pranawa, mantra, kuta mantra, dan mudra. Maka mudra ini tidak boleh diberikan kepada orang Wolaka. Tapi kalau belajar silahkan. Karena sekarang banyak saya lihat para pemangku memudra. Tapi ketika ajak tuntas memudra, nggak ngerti. Setelah jadi sule, malah tidak memudra. Mana di nama catur adiwurana. Mana yang nama mudra jabajero, mana madawian jana, tidak ada itu yang memudra. Ya, jadi ini dia, memudra ini menjadi penting. Maka tek mengatakan, ayo wehakan sedasa mudra rewang duruk sudiksa, kewala musti juga kewenangnya, yang sira memurug kenesang yang sedas dewata. Karena situ kita memainkan energi ketika om ang ang nama pada diri kita di mana niki mengawinkan konsep jabajero. Ketika dia di timur, di hati kita di mana? Di timur, di dalam diri kita. Pasti dia berada di jantung. Ini menjadi satu hal. Ketika kita bicara daksina, berarti dia di hati. Kita masuk jabajero. Mungkin terakhir kita akan dituntun oleh aksara aji kemang ring purwa tunjonge putih yang iswara dewatana ring pak puso pernah ira alinge sira kalihan. Itu bukan nyanyian, tapi masuk pada konsep tattwa jabajero. Ini penting. Nah, setelah mudra, kita kenal apa yang disebut dengan mandala. Ini menjadi sangat penting. Konsep mandala di dalam agama Hindu itu pasti. Karena mandala mula adalah aksara. Di mana posisi aksara itu sangat menentukan titik-titik di mana kita menghubungkan titik satu sama lain. Seorang sulingge ketika akan nyuruh swana, dia dihadapkan pada Siwa Pokarana. Sebelum dia menghidupkan Siwa Pokarana, dia harus menghidupkan dirinya. Kontruk kisah Om Padmasana yang nama. Padmasana harus dibangun oleh konsep pertama adalah Anantasana. Anantasana. Kalau di Purwaka Buddha disebut dengan puja, apa disebut dengan kurma geni yang nama. Ketika bicara kurma geni, maka konsep pertama adalah segitiga. Ini dasar dari semuanya. Maka dasar segitiga adalah simbol api yang ada di bawah. Mengapa orang sembahyang yang wanita menjadi bajra asana, metimpuh dia segitiga? Yang pria melakukan padmasana, mesila, segitiga. Dalam konsep tattwa jnana jelas. Soreng Nabi di bawah pusar adalah Sabta Petala. Berarti bawah itu. Dari Nabi sampai Cedokeng Gulu, ini namanya Gulu nih loh, Subang ini. Itu artinya Sabta Loka. Dari Cedokeng Gulu ke atas namanya Sabta Sunya. Jadi pada diri kita ada 21 lapisan alam semesta. Maka dari itu ketika kita bicara masalah bawah adalah api. Tentu kita masih teori relevan sekali dengan teori Big Bang. Di mana dunia inilah pecahan dari matahari purba yang berbenturan. Karena dia matahari ada gas helium, inti daripada bumi itulah api. Ya. Dia sekaligus sebagai pok dasar, sekaligus sebagai hulu. Karena ketika bicara Kundalini, kepalanya, hulunya ada di Nabi ini disisikan, ini segitiga nih. Ini Anantasana. Maka di dalam ajaran Argapatra, Surya Sewana, Padmasana, Om Anantasana, Padmasana, Dewa Pradista, dibawa kepada kakinya Tripada, Suamo yang disebut Tripada, Ongang, Surya, Mandala, Brahma, Adipatayana, Ongong, Nawawidya, Soma, Mandala, Ong Manga, Geni, Mandala, Rura. Jadi kaki tempat air suci Sulingge yang namanya Siwamba adalah segitiga. Berarti bagian bawah dia. Dia terdiri di konsep apa? Brahma, Wisnu, Rudra.
prakteknya. Apakah ini adalah tatua di Bali? Saya bongkar, ternyata enggak. Saya temukan dalam tulisan The Bagus Swamba dengan Prof. Mantra dalam buku Siwa Buddha Nusantara. Ternyata Tri Aksara Mantra Ang Ong Mang adalah Mahesa Tatua sebenarnya. Artinya Tuhan hadir untuk mengatur jalannya materi. Ya. 3 inilah penguasanya memiliki nilai 5. Kenapa 35? Triaksara Ang Ong Mang di dalam teks tentang kepandeta menurut Lontar Eka pertama yang ngatur bagian bawah pecara disebut Bujanga. Bu artinya tanah, bumi, angge artinya tubuh. Yang berjalan dengan tanah adalah ular, berarti yang merayap. Maka kita masih membentukkan bawah kita. Maka penyucian material menjadi sangat penting. Maka segitiga itu adalah penyucian material. Maka itu ketika kita bicara sacrifice, sisakan tadi, ada di situ sacrifice, ada redemption, penebusan, di terakhir adalah liberation. Ngantuk Sang Hyang Widi. Maka konsep mempegat sosot, nebusin, dan sebagainya di situ dia. Ya. Maka tripada kita lah Anantasana, Padmasana, Dewa Pratista baru bisa kita. Maka konsep pertama segitiga. Ini disebut dengan Mahesa Tatua. Maka ketika kita mencaru, mengapa kita memakai sangah cucuk? Inilah dia konsepnya. Maka untuk mencaru digelar oleh Bujanga, tapi terus terang Bujanga menjadi apa? Klaim genealogi sentimen. Hanya seorang Bujanga yang boleh muput caru. Bahkan itu dibuat dalam teks. Disebut dengan batur kelawasan. Yanana sang siwa muput ikan caru tan pendah kadi bremara anguya bacin. Itu dikatakan. Karena lontarnya purwa bumi tua. Maka itu seorang yang bujanga, ajaran bujanga ketika proses pecaruan dia akan menggunakan panca gita, ketlo, bajrauta, sungur. Karena di situ nyomnya pertiwi, apa, teja, bayu, akasa. Maka segitiga nilainya 5. Nilainya 5 ini. Inilah disebut dengan buta matra yang akan membentuk. Mengapa? Mungkin kita akan bertanya, mengapa siwa nilainya 8? Dari mana dapat nilai 8? 8 itu konstruksi dari fisikis dan spirit. Sebentar kita tambahkan lagi. Oke, sementara sami. Makanya yang segitiga nilainya 5. Pertiwi, apa, teja, bayu, akasa. Maka ketika pertiwi, apa, teja, maka segitiga lah dia. Dewanya Trimurti. Ketika dibawa jajahitan, kojong, celemi, itu, tangke. Tapi ketika kojong diisi Arda Chandra sebagai simbol segi 4, diisi lingkaran uang kepeng, dia menjadi ongkara, menjadi satu kesatuan, karena sudah nunggal. Tapi kalau dia segitiga berdiri sendiri, nilainya sor. Maka celemi, itu, tangke, sanga, cucuk. Kalau aba diuperenge ring pura itu namanya jadi umul-umul. Maka umul-umul harus dikedepankan. Habis itu kober, habis itu tedung. Kalau senjata pertama tumbak, banderangan, payung, pagut. Seperti itu dia. Tipatnya begitu. Ketika kita membangun material, Anda yang tidak praktisi tidak akan tahu namanya ada upacara ngingsa. Ada upacara ngingsa, di situ berisi tipat sari. Bentuknya segitiga, karena kita membangun material, kita materialkan Tuhan. Ketika kita menjauman, kita bangun apa yang disebut dengan tipat, apa yang disebut bantal dan tipat nasi dan tipat sirikan. Nanti kalau kita sudah membangun orti, maka tipat buntar yang namanya tipat bahagia, pahami dosen-dosen acara. Ini yang penting kita sekarang camkan. Jadi tatua kita membumi di situ. Jadi ruang itu adalah mengkonseptualkan. Tuh. Makanya sangat cucuk ditemukan, segitiga, keempat penjuru disatukan menjadi segi 4, jadilah dia kubus di tengahnya di sini. Supaya kita memahami itu. Maka konsepnya Ananta Sana, Padma Sana, Dewa Pratista.
Maka kita kembali ke siwa. Maka soreng suama, ada segi 4, maka kalpikonya ada bagi 4, dia napak dara. Taruh suama, isi tirta, mulai kita Brahmi, Wicet, Swaha, Maheswari, Wicet, Kahal, Komari, Wicet, Wesnawi, Wicet, Swaha. Ya, niki mulai kita lameneng suama, kita melihat 8 lapik bunga kalpiko di depan, diisi bijil sedikit. Maka di sini pentingnya, marilah kita sekarang memahami semua. Mungkin terus terang ketika yang masuk di S2, saya sempat membimbing tentang apa yang disebut dengan studi kependetaan, mungkin yang menentang ini ya mungkin tidak memahami, itu kita ajar tentang ini. Oke. Maka itu setelah segitiga baru segi 4. Saya sudah katakan segitiga tempat kita mesila, ini sabta petala. Segi 4 adalah sabta lokal kita. Di situ ada pengembangan diri, apa yang disebut dengan material contracts, kemudian ada VCH contracts. VCH contract adalah energi yang bermain. Lanang kelawaning istri, dalam filosofi kita Surya kelawaning Chandra. Surya Chandra disebut dengan prana matra, buta matra terdiri dari 5, sementara prana matra yang terdiri panca brahma itu adalah nilainya 2 karena Surya dan Chandra. Surya Chandra adalah penyeimbang balances, lebih halus dari persanggamaan material. Sekarang persanggamaan fisikis. Maka ketika pecaruan dari sangga segitiga kita akan ketemu, ya. Perhatikan saudara dosen-dosen acara niki, kita akan ketemu apa yang disebut dengan keban-kebanan, cau danan, cau tumpuk, nasi mata nai, nasi bulan. Ini karena sesungguhnya macaru itu menyeimbangkan energi yang dikandung oleh material segitiga itu. Gitu. Inilah kita mainkan. Maka ketika kita macaru setuju tidak setuju, kita harus memuja asal murti siwa. 2 untuk prana matra Surya Chandra, 5 untuk buta matra, kita sudah dapat skor 7. Tinggal nilai 1. Yaja mana matra. Siapa itu? Sulingeh. Maka yaja mana itulah sebagai penentu. Yaja mana wiku watak puja kalau kita kembali pada Uraspati Tattwa. Apa namanya? Werti sesana. Ya, maka itu ketika dia menggunakan alat 5, dia menjadi bujangga. Ketika dia menggunakan alat 2 menjadi kabodan. Perhatikan nggak? Pendeta Sogata pasti menggunakan genta, 1 menggunakan bajra. Begini dia neng. Dia tidak menggunakan kemang, tapi dia menggunakan kemang kuning yang teriris-iris. Rambutnya tidak ke atas, tapi mengurai ini simbol air karena dia ke bawah. Sementara siwa mau perucut simbol api karena dia naik dari bawah. Niki dasarnya. Maka ketika segitiga celemi itu tangkeh ada di buta matra, maka ketika bicara di prana matra ada napak dara sang bang tangang ing, jadilah dia ceper taledan. Kalau segitiga ada di wilayah caru, sementara badannya ini segi 4-nya ada di wilayah ayaban. Ayabannya pasti merisi ruo bineda. Walaupun sesungguhnya ayaban caru pun ada ruo bineda, tumpeng dan pena. Siapa penguasa daripada pecaruan? Durga Dewi. Maka setiap pecaruan pasti Durga Dewi. Apalagi sampai menceluk-celuk ngersigana harus mau bebangkit. Maka bebangkit di caru boleh tidak menggunakan pola kemal, disebut bebangkit suklu. Termasuk pengaben karena kita menguraikan material. Ya, tapi kemarin saya sempat ngisi di Gunung Salak, para pemangku sejabodetabek, bagaimana mereka mungkin buat sesamuan bebangkit yang begitu ribet. Saya kembalikan temukan teks bahwa upacara ada pemadenya, ya, atau padanannya. Apa itu? Kita gunakan tebasan Durga Dewi. Bebangkit itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, karena kita konsep nyomil selalu ke arah. Maka disitulah dalam tebasan Durga Dewi ada tumpeng asta musti. Nanti baca buku Human Psychologist, bukan Human Psychologist, Human Physiologist dari Profesor Nidar, muridnya Mahas Yogi.
Di mana Durga Dewi itu posisi untuk Dewa Nencaru? Pada tulang ekor. Lubang dubur kita adalah Rudra. Maka saraf yang ada di tulang ekor disebut saraf sakralis. Sumber daripada energi kundalini di sini ada di tulang ekor. Jadi pas sekali, tidak boleh menempatkan bebangkit di hulu, harus di teben. Ketika ada di Ayaban, tempatkan dia di selatan, Pulau Gemalnya di utara. Kalau posisinya horizontal, kalau posisinya bebangkitnya ringsor, Pulau Gemalnya yang di atas. Ini posisi, bukan hanya sekedar, mohon maaf kita kan beli Banten sudah jadi dari tukang Banten, kita tidak memahami filosofinya. Ya, makanya di konsep di tengah ada energi positif negatif. Jangankan untuk kedewa, saudara sekalian. Untuk kematian pun kita menggunakan energi juga. Panca Mahbuta kita sudah huraikan dengan bebangkit atau ayaban pelepasan dikiriman dengan tebasan Durga Dewi. Maka untuk membangun karakter energi roh yang akan meninggal ada disebut dengan nasyangka bubur pirata. Ingat ini. Ini bukan ajang-ajang Atman ini. Bubur pirata secara jumlahnya 4 kali 2 berarti 108. Tapi sering hanya dijadikan kelipatan 9. Putih dan kuning. Yang putih ya simbolnya misi padang lepas, itu simbol Surya itu. Surya Matra itu. Yang kuning diisi muncul ambengan. Simbol Chandra Matra. Itu Purusa Perdana. Ketemu Purusa Perdana jadi netral. Jadi nasyangka. Jadi permainan energi ini positif, negatif. Ini kan saya katakan dia tidak dualisme. Tapi dualita. Satukan dia. Jadikan dia nasyangka. Ayaban itu bisa menyesuaikan kok. Ketika kita mengirim. Apakah anak Ayaban Tumpeng 5? Apakah anak Ayaban Pejati? Maka saya sering ditanya, Ida mau nggak ngaben dengan Pejati? Mau kok. Untuk mengganti Ayaban. Tapi komponen di kamaliginya jangan diganti. Nasyangka bubur piratanya jangan diganti. Karena dia simbol yantra. Nanti saji-sajinya bisa nggak diganti? Bisa. Buatkan jaja yang segitiga. Dibalikan ada lepat buges. Segi 4 ada yang namanya sumping. Buntar ada namanya kekuloban. Ada namanya baton bedel. Ada namanya giling-giling. Makanya saudara kita di Jawa benar sekali ritualnya kurang dengan jajahitannya dan sebagainya. Segitiganya kurang. Dibuat jajan pasar, karoneng, cok, bakal. Maka tipatnya segitiga, tipat sirik, tipat bagil. Maka selalu ketika bicara jauman ada di itu. Saji-saji pun demikian dalam upacara kematian. Apakah perlu banyak? Bagi saya satu-satu aja cukup. Apalagi yang ada ini nak periman. Dulu mahasiswa saya, sekarang jadi adik saya. Ketika menjauman pasti di situ ada tipat bantal, ada sumping, ada kelepat buges, ada jaja kekuloban dan sebagainya. Ini sudah sedia yantra. Sama dengan kita di balik masa anak-anak kita masih dinuansa oleh jaja segitiga, bolong, tengah masih ingat Kaliadram. Di India namanya Kalimaniaram. Itu untuk pemujaan Durga. Nah, inilah konsep kita di apa yang disebut dengan setelah kita bicara mandala ruang. Nah, ruang terakhirlah windu. Kalau sudah windu pasti tunggal, dia setitik noktah. Apa itu? Ya, mana adalah windu, 1, prana matra 2, surya chandra, kemudian buta matra 5 dikilah menjadi siwa asta murti siwa. Dibagi dia ajarannya kabujangan, kasogatan, kasewan yang sesungguhnya pada diri seorang sulingge terimplementasi. Ketika dia proses dagde kerana membakar, mengolah fisikalnya menjadi fisikal dewani, di situ disebut dengan kabujangan. Apa cirinya? Dia memudra. Dia belum menggunakan busana agung. Dia belum menggunakan santok. Itu namanya santok sampet hitam itu. Ini pun harus jelas. Dia harus menggunakan sampet hitam sebagai simbol gagak. Dia harus menggunakan sekampuh putih terlebih dahulu sebagai simbol angsa. Maka ketika membusana harus kelihatan kampuh putihnya, santok di bawahnya. Itu simbol apa? Angsa di atas gagak. Bukan hanya asal, sekarang kan banyak sulingih menggunakan atribut dan sebagainya. Oke. Ya. Maka dengan demikian,
Ketika dia kasogatan, dia udah mulai ngarga tirta. Ini namanya pegangan. Dia mengembalikan Sang Hyang Saptong Karatma dengan Askarawista, masang santok, Makarawista ngewaliang, mulai ngambil bajra. Mulai nedonang nggak Dewi mah kepunyam. Karena saat itu dia sudah boleh menurunkan siwa. Karena sudah mulai Brahmanga Siwange setelah konsep Antasana. Setelah melakukan pegangan, kasogatan, mulai selama masih tidak menggunakan busana agung, Sulinggih adalah mepuja. Setelah membusana agung, ngadegang Sang Hyang Caturdasa Siwa dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nikilah disebut Sang Hyang Ligot Bawa Murti. Beliau menggunakan busana agung alias ketu, maketu ratna, maketu jata. Jelas ada gonitri dan sebagainya. Ini sudah muput karena beliau tumitah Sang Hyang Sadasiwa. Ketika sudah membusana agung, Sulinggih tidak boleh turun yang siwa jalan-jalan lagi. Maka kalau ada upacara tawur yang rajah yang meraja, bujange atau sogate yang turun. Kalaupun terpaksa harus turun, maka beliau digayot. Karena banyak, mohon maaf ini, saya tidak menyebutkan personal, nanti tersinggung. Banyak yang sudah membusana agung dalam bentuk kasewan. Ini turun lagi, jalan-jalan nggak boleh. Dia harus mulai dari awal lagi. Nah, setelah kita bicara masalah mandala, jelas sudah ada ruang segitiga, ada ruang segi empat, ada lingkaran. Coba perhatikan tubuh kita ketika kita bersila, baca di sana. Segitiga pasti di bawah, segi empat pasti di tengah. Lingkaran ada sine, ada tamas. Walaupun sesungguhnya ketika kita bicara Banten, di Surya juga ada penyenang segitiga. Karena Buana Agung sama dengan Bualit, atas dan bawah sesungguhnya sama-sama ada. Coba mari kita perhatikan dari dunia tentang apa namanya dunia astronomi kita ya. Bahwa dunia ini bulat, bukankah atas di kutub selatan ada di bawah? Hanya di kutub utara, atas itu di atas. Di Katulistiwa, atasnya ada samping, kan seperti itu. Maka antara sor kelawan luhur sama. Maka disinilah kita mengenal Sang Hyang Widi Wase. Mungkin belum banyak yang tahu, mungkin kalau tag Widi artinya yang mentakdirkan, tapi Widi artinya tempat kita bergantung, Wase tempat kita berpijak. Inilah Tuhan dalam agama Hindu sama dengan Sang Hyang Meme, kelawaning Bapa. Tempat berpijak adalah pertiwi, tempat bergantung adalah Bapa Akasa. Maka dalam pemujaan, kita mesti senantiasa memuja Akasa kelawan pertiwi, Bapante, Ibunte. Ini ketika Ibunte pasti segitiga, ketika Bapante pasti lingkaran. Lingkaran ketemu segitiga, lahir Madyanikang Tatua segi empat. Niki ini benar. Makanya apa? Sakala adalah segitiga. Niskala sakala di Madyanikang Tatua di energi, di prana, Surya kelawaning Chandra segi empat. Dia berada di Ayaban. Kemudian lingkaran ada di Surya. Coba perhatikan Banten di Surya kalau kita ngentagling ya. Catur, Ardonariswari, Gana, Wedya, Panca, Saraswati, Siwa Bau, Pucuk Bau. Ini grandnya. Tapi subnya, smallnya, tetap masih ada segitiga. Coba misal jaru daripada Siwa Bau. Nanti apa jarunya? Runcing-runcing di atas. Sama dengan ini. Segitiga secara material di bawah. Tapi segitiga sebagai energi alam semesta di atas dia. Di mana alam di atasnya? Dalam ongkara dia menjadi nada. Ketika dia menjadi material, dia menjadi wiswa. Bukankah Om itu terdiri dari angka 3, Tedong, Ulu Chandra. Apa Ulu Chandra, Windu, dan nada. Jadi kita kembali pada teks, di mana dia segitiga paling bawah adalah api, maka dari itu, semetawan sarang sami, Banten yang disor, selain kita menggunakan pecaruan, kita masih ingat apa yang disebut dengan tetimpug. Tetimpug berapa gininya?
bambunya pasti 3. Karena kalau kita lihat di puja, mana dia? Namaste Begawan Agni, Namaste Begawan Are, Namaste Begawan Isa, Sarwa Baksa Kutasanam, Dari Warna Begawan Agni, Berakama Wisnu Make Swara, Santikam Postikam Siwam Raksananca Bicarukam. Di teks. Naik ke level kedua, Ongang Brahma Prajapati Serta Swayam Buradam Padma Yoni Catur Wakram. Ketika kita naik dari segi 4 menjadi segi 4, dari segi 3 jadi segi 4. Inilah Brahma sebagai catur muka. Naik lagi lingkaran terbangun dari 8 sudut. Purwantu Iswaram Dewam Agneyantu Make Soro Daksina Neretyam Rudra Pasimantu, jadi dilingkari. Konsepnya apa? Lingkaran adalah Asta Dewata kelawan Nawa Dewinya. Segi 4 adalah Brahma Prajapati dengan panca Brahmanya. Sang Bangtang Anging. Segi 3 adalah Brahma Wisnu Rudra. Niki kayunin semetan. Inilah kita. Maka dengan demikian ketika kita buat canang misalnya, ada nggak segitiga di dalam canang? Ada, porosan nanti dibentuk 3 komponen. Ada celemi itu kok canang gede. Apalagi kan pasti buntar dipakai. Sama ketika kita bicara masalah etika sosial dan sesana. Mungkinkah sulingnya dikasih miyunan pakai tekor? Tekor segitiga loh. Pejabat pemijian di desa Pekeraman diberikan segi 4 taledan yunnya. Sulingge dulang mejaru. Petatang dulang karena windu. Itu etika. Tapi kalau saya sendiri sebagai sulingge kan, kalau naik pesawat kan tidak mungkin dikasih dulang kan. Pasti juga makanan kota dan sebagainya. Jadi inilah saudara, ketika kita bicara masalah mandala seperti itu. Di mana unsur segitiga di dalam rumah? Unsur segitiga dalam rumah sama dengan Durga Dewi. Tempatnya di Lebohe. Maka anda melinggih ke Durga Bucari. Di mana segitiga saripatinya di lubang dubur. Tetap harus ada. Segi 4 ada di mana? Di Natah. Lingkaran ada di mana? Di Merajan. Ini menjadi satu kesatuan nih. Maka ideal buat rumah pun mesti begitu. Di manakah sebenarnya segitiga leboh itu ideal? Di selatan alias di teben, itu yang tepat. Kalau man milih tanah, tinggallah di rumah yang ada di utara jalan atau di timur jalan. Karena tebennya memang berada di posisi sor gitu. Mohon maaf ini. Tapi tidak terkait dengan semeton di beleleng nih mangku. Karena kajak keluar di berbeda kesepakatan. Maka Durga Dewi. Saya kemarin ketika ngelukat, seorang yang satu, mangkunya duda. Duda tidak pernah mempermasalah. Yang jadi masalah adalah janda. Sementara si duda ini mangku. Si janda yang dinikah ini belum mangku. Wanita selalu dikorbankan. Bagaimana caranya? Hilangkan dulu status jandanya. Janda berarti rangda berarti Durga Dewi. Harus lukat di setre. Mutang nih kedumun. Tapi ada beberapa, wah, ini dia tidak medesa. Di mana setre kita? Di Leboh setre kita. Maka kalau kita ingin ngarad roh-rohnya di Leboh dilakukan. Tidak mungkin kita ngulapin atmo di tengah natah, itu konyol itu. Terutama atmo yang belum tersucikan. Jadi nikilah. Maka dengan demikian, konsep kita terakhir, setelah kita bicara masalah mandala, ruang, dan sebagainya. Mohon maaf, saya minum dulu niki. Apa yang kemudian disebut dengan kala waktu? Apa kala? Kala pun juga memiliki ruang segitiga. Maka yang menjadi pertama apa? Eko dasa luang. Yang pertama tidak pernah eko dasa luang. Eko warna ngaran luang. Tidak pernah ada orang mencari pendewasaan luang dan tidak luang gitu. Dwi warna mengepepet jarang kepake ruang bineda. Yang 3 yang sering dipakai apa itu? Pasah, betang, kajang. Pasah untuk dewa. Ya, betang untuk manusia, kajang untuk kebuta. Berarti unsur material masuk. Ketika ke dewa, pisiusnya kena. Ketika spiritnya, ketika bicara betang,
Psikisnya kena. Ketika bicara material, kajengnya kena. Caturwara jarang orang pakai. Sri Indra Guru Yama, Sri Jaya Menala, enggak ada pakai itu. Kecuali untuk berdagang. Apalagi Sri Tumpuk ketemu dengan Asawara. Pancawara kena lagi karena Panca Brahma sang bangkang kaja kliwon umanis paing pon wage klion ini kepake. Sadwara nggak dipentingkan. Sadwara hanya untuk cari wawatakan ketika ingin pertemuan perusaha perdana ketemu jodoh apa tidak. Sabtawara kena lagi. Hitungan 7 kena. Perdite umanis pun. Astawara kena lagi. Kenapa Astawara untuk sukat perumahan Sri Indra Guru Yama Ludra Brahma Kalauma? Maka saya katakan Hindu di Bali adalah siwa tantrik, jalinan. Jadi apapun yang ada dalam wujud material itu tidak muncul dari ruang hampa. Tapi kita diberikan kelulasaan ketika dia di wilayah offering. Saya katakan gebogan, ada Pocari Sweat, kemudian ada Coca-Cola lah. Bahkan yang paling lucu ada larutan kaki 3. Saya sering buat bertaringnya panas dalam begitu. Nah inilah saudara-saudara sekalian. Jadi konsepnya sakala, niskala sekala, kemudian niskala. Makanya yaja mana patra 1 dia spiritnya, prana matra nilainya 2, surya chandra, kemudian material spiritnya 5. Justru yang paling bawah nilainya 5. Kenapa? Karena di situ dia ada unsur pertiwi, teja, bayu akasa, prananya, surya dan chandra. Kemudian yaja mana matranya adalah hotri, jadi sulinggih. Jadi inilah disebut dengan Astamurti Siwa. Ini yang jelas. Maka dengan demikian Banten pun sesungguhnya Astamurti Siwa. Kalau hanya di segitigaan sih sebagai alasnya buta matra dia. Kalau dia segi 4, yaja mana prana matra. Ketika dia lingkaran, yaja mana matra. Segitiga celemi itu tangke, taledan, cepet, kemudian serembeng daksina, kulit sesayut dan tamas. Terutama inilah yang harus kita pahami bersama. Nah, sekarang bagaimana dalam perubahan? Apakah harus kita buat taledan, Banten tidak ini? Saya sederhana di Gria, kita bawa soda di Madyanikang Tatua, di Brahma Matra, silahkan buat dari piring atau dari mana, tetapi alasnya harus segi 4. Kan? Buat penyenang juga seperti itu, karena ada yang buat penyenangnya kan ada penyenang, ada teterak, ada apalagi satu yang besar itu teterak, penyenang, tahanan. Banyak yang gini, yang penting segitiga. Segitiga dulu dasarnya, apakah di bawahnya dengan piring atau ceper, leperan, saya tidak tahu itu. Yang penting dasarnya segitiga. Inilah sebenarnya kita ingin konsep Banten Pinaka Ragan Tetui. Segitiga adalah kaki kita, sementara tubuh kita adalah segi 4. Ya, kemudian kepala kita adalah lingkaran tempat kita. Walaupun sesungguhnya kalau kita kontrol kehidupan, segitiga lah yang di luar. Di dalamnya segi 4. Di dalamnya lagi paling inti adalah lingkaran. Ketika kematian, segitiga yang ada di dalam, habis itu segi 4, di luarnya lingkaran. Maka dengan demikian, spirit itu tidak bebas dari anasir psikis dan fisikal. Maka ketika dia reinkarnasi, dia akan membawa benih fisik, itu spirit. Karena semua bahan baku ada dari Tuhan. Seresta swayambu radam guru. Kalau ada dunia material tidak berasal dari Tuhan, berarti Tuhan tidak maha kuasa. Ya, tapi ada ketika dia badan, ketika dia fisik, dialah maya sira tatul. Karena hukumannya datang dari dalam dirinya, sama dengan matahari dengan panasnya. Matahari adalah spirit, panasnya adalah maya sira tatulnya. Tapi mungkin agama lain, mohon maaf, tidak ada membandingkan, menyandingkan. Ada anasir yang berasal diciptakan begitu saja, sama dengan kita. Mungkinkah kita diciptakan oleh ayah kita membeli bahan baku berasal dari luarnya ketika kita ingin dikontrol, ayah kita beri 2 butir telur, beli terigu, untuk apa? Mau bikin anak kan tidak mungkin. Kan ada 23 kromosom sperma dan 23 kromosom sel telur diberikan. Berarti kan serta swayambu radam guru, semua berasal dari Tuhan. Maka ketika Tuhan di wujud material, segitiga lah ruangnya. Ketika di psikis, segi 4 lah ruangnya. Ketika lingkaran,
Spirit lah ruangnya. Saya katakan ang ong mang sabata ai nama siwaya. Berarti lingkaran. Ketika ini dipecah jadi dua, aksara rubinega ang dengan a. Itu nilainya sudah 3. Ang ong mang 3. Sang bang tang ang ing nilainya 5. Nama siwaya nilainya 5 sudah 13. Ditambah ang ah aksara rubineda nilainya 15. Kemudian dilukun di windu jadi ong kare, inilah disebut dengan 16 aksara sadio sakaranti. Ini bisa dipakai untuk buat kajang recedana dengan menempatkan ang di atas dunia material, ah di bawah. Disitulah kemudian ada dengan tri aksara kematian, aksara ruo bineda. Inilah semeton sarang sami. Kalau kita ingin, nggih. Ya, jadi kita ingin memahami Hindu di Bali. Dengan demikian, inilah kita menjaga energi, maka Hindu kita luar biasa. Ya, kalau ada yang ingin masuk didiskusikan cukup panjang, mestinya kuliah yang sangat panjang ini tentang Hindu ya. Masalah sesana saya belum bahas, mungkin nanti alias sesana neng wiku, bagaimana sesana neng mangku tukang Banten, ya, ya, ya. Jadi niki